Sampurasun. Alhamdulillah, pertama-tama yang kami hormati Ketua DPR ya, Antapani Kidul, Kang Kus ya, dan keluarga bersama keluarga. Yang kami hormati juga para saksi nanti ya, saksi di termasuk mujahid ya, mujahid saksi, nah, gitu ya. Jadi dan ya saya panggil adik-adik aja lah ya, adik-adik dan semuanya ya yang bisa hadir dalam rangka untuk pemantapan saksi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini yang cerah, kita dikumpulkan dalam rangka untuk menyongsong sebuah peristiwa yang tentu saja ini menjadi harapan kita supaya masa depan negara kita ya, rakyat ya, itu menjadi lebih baik. Sebelumnya saya mengenalkan diri. Mungkin tadi saya sempat cari-cari dulu karena baru pertama nih ke wilayah sini ya. Ya alhamdulillah. Kalau lihat map petunjuknya ke sana, ke mana? Jalan Ibrahim aja ya, Babakan Sari. Tapi saya coba lewat Antapani ya, Antapani Jalan Cibodas ya, jadi muter-muter itu ya. Ya alhamdulillah, nama saya ini udah didampingi oleh istri saya, yang tercinta mendampingi. Kebetulan dikaruniai 6 orang anak ya, dan sudah punya cucu. Cucunya udah 10 orang. Jadi di antara caleg-caleg yang ada di Kota Bandung, abdi mah pangorana. Ya alhamdulillah, kebetulan aktivitas saya sekarang ini menjabat ketua RW ya di sana 2 periode, ketua sekretaris forum RW, kemudian juga wakil ketua kampung KB Serumpun, jadi aktivis wilayah. Kebetulan juga ketua lembaga lansia Indonesia Kecamatan Menara Jati. Dan beberapa bulan yang lalu sempat menjadi ketua DPC PKS Kecamatan Menara Jati ya. Kemarin bulan September sempat sudah sertijab, saya diganti. Ya. Sekarang jadi Dewan Penasehatnya saja. Nah kemudian aktivitas yang pernah saya lakukan ya di lingkungan ya, dari mulai giat buruan saya di wilayah di RW sampai kemudian yang paling momentum tuh waktu COVID. Ya COVID saya diamanai oleh lurah pada waktu itu, kelurahan, untuk jadi komandan COVID ya. Kalau di kelurahan biasanya ada gugus tugas. Cuma gugus tugasnya itu tidak jalan karena biasa aja lah, itu mah birokrasi yang cuma tertera saja ya, tapi tidak jalan. Sementara masyarakat harus ditangani secara khusus dan sungguh-sungguh pada waktu itu ya. Waktu gelombang 2 ya, pandemi gelombang 2 kan banyak yang meninggal, rumah sakit penuh dan sebagainya. Tapi alhamdulillah tugas itu bisa kita laksanakan dengan lancar dengan para ketua RW di sana di Sinangjaya. Kemudian juga advokasi, kemudian tim PKS punya tim advokasi yang sakit, advokasi yang pendidikan, yang ijazah tertahan, ataupun kemudian beasiswa, advokasi yang melalui Ibu Lydia itu adalah PIP ya. Jadi PIP itu tidak hanya tahun ini gitu sebenarnya. PIP itu sudah selama mungkin 5 tahunan, sudah tiap tahun tuh ada program itu oleh Ibu Lydia. Kebetulan beliau anggota DPR pusat di Komisi 10 menangani termasuk dari
pendidikan. Nah itu apa diantaranya itu. Terus menggalakkan sekarang Bandung Darurat Sampah. Jadi kita ingin ya daerah saya ini ada KBS ya, kawasan bebas sampah dengan pola ya pengelolaan sampah dengan cara Kang Pisman. Kang Pisman ini ada sejarah tersendiri di Kota Bandung ya. Sempat mendapatkan penghargaan internasional ya. Itu yang kemudian dicetuskan dulu almarhum wali kota yaitu Mang Odet ya. Nah, kebetulan Mang Odet itu saya sobat dekat gitu ya. Dulu waktu di IPTN karena sempat kerja di IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Nah, kemudian ya sobat dekat, saya masuk ke PKS oleh beliau juga. Nah, itu alhamdulillah ada sejarah tersendiri. Dan banyak yang iri kepada beliau ya. Irinya sampai ketua Majelis Ulama juga menangis, bukan menangis karena Mang Odet meninggal gitu, tapi bisa nggak saya ini seperti beliau nanti meninggalnya ya. Jadi kita luar biasa, mudah-mudahan Mang Odet Allahu yarham husnul khotimah ya. Para hari Jumat mau mengisi khutbah Jumat ya, pas sholat tahiyatul masjid kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah peristiwa yang sangat diingini oleh semua kaum muslimin ya. Nah, termasuk saya mendapat pengen meninggalnya itu seperti itu ya. Susah ya. Tapi mudah-mudahan Allah ya. Makanya kenapa tua tapi kata teman-teman yang tadi keton Pak Salman itu makin tua makin jadi, bukan makin jadi, tapi semangat ya, semangat bergerak, semangat berkarya dan sebagainya. Nah itu programnya adalah ya memperjuangkan. Ya. Jadi UHC Universal Health Coverage itu adalah jaminan kesehatan buat warga Kota Bandung. Ya. Dan ini janji politiknya wali kota yang dulu ya, sampai akhir tahun nih, sampai akhir tahun 2023. Nah 2024 walau alam apakah akan ada lagi anggaran UHC karena wali kotanya belum terpilih ya. Jadi kalau nanti pilkada itu bulan November. Nah insya Allah PKS memimpin wali kota, maka program ini justru akan kita tingkatkan. Kemudian apa? Ini ada peningkatan honor ya, buat ketua RW, ketua RT. Karena saya tahu persis ketua RW, ketua RT ini bukan seperti dulu ya. Sekarang itu hampir 24 jam kerjanya. Jam kerja itu macam-macam. Bukan hanya ngurusin warga, tapi ada kalanya ada apa itu PBB ya, SPT PBB itu dikasihin kelurahan, kemudian dikasihkan ke RW RT didistribusikan ke warga. Jadi ngikut mendistribusikan, padahal nggak dikasih apa-apa itu. Terus PBB ya, PBB kemudian juga dulu tuh apa pajak kendaraan itu juga sama. Pajak kendaraan fotokopi kasih kelurahan distribusi ke RW RT. Ini RW RT jadi mendistribusikan kayak gini. Nah itu apa itu hal-hal itu. Belum ada updating penduduk ya. Penduduk itu kan senantiasa harus diupdate ya kan. Nah itu banyak sekali. Belum nanti ada warga yang apa komplain begitu ya. Ada apa antar tetangga misalnya pasea begitu. Ada juga ada warga yang mencoba apa ada gerakan penipuan macam-macam ya persoalan. Oleh karenanya memang RW RT ini menjadi ujung tombak untuk mengkondisikan wilayah atau warga ya warga. Jadi olehnya peran ketua RW itu sebenarnya dan ketua RT menjadi penting. Jadi tidak sekedar urusan apa itu administrasi ya. Ada warga mau ngurus KTP, ada pengantar KTP tanda tangan sana. Tidak sekedar itu mah sampingan kerjaannya. Tapi bagaimana membuat wilayah itu menjadi Darussalam.
Darussalam itu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya berarti warga harus ahli ibadah. Jangan sampai ada yang kaum pemuda nuker mariung, minum-minuman atau narkoba dan sebagainya. Makanya saya kebetulan saya di komplek ada linmas ya. Tiap hari itu yang jaga 2 orang linmas, kita bayar, kita gaji. Jadi setiap jam 9, jam 10 malam kontrol, kalau ada yang masih nongkrong marung itu bubarin, suruh pulang gitu. Nah, ya alhamdulillah itu kita jalan. Itu kisahnya mengurus ketua RW. Belum pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Ada sejarah saya pengalaman waktu baru 5 bulan jabat ketua RW waktu tahun 2020. Ternyata ada warga saya, padahal di komplek orang nggak nyangka ada, ya dulu dia bukan rumah komplek, cuma dimasukkan komplek. Rumahnya tidak layak, tidak manusiawi lah, udah itu kalau bayang sampai nangis. Ternyata warga saya ada yang seperti ini. Langsung dipoto. Memang ada beberapa warga yang menjelaskan negatif gitu ya terhadap warga itu gitu. Ya, negatif lah komentarnya begitu. Tapi buat kita ketua RW merasa kewajiban untuk kemudian harus diperbaiki rumahnya. Ya alhamdulillah itu dapat dari PKS. Saya kan belum jabat dewan ya. Saya calling dengan Ibu Susi waktu itu. Ibu Susi kan di Komisi D ya, Bagian Kesejahteraan Sosial, dipoto, kirim. Sehari kemudian dari pemerintah datang, dipoto-an gitu ya, dipoto-an dan sebagainya. Ya dapatlah anggaran dari pemerintah, tapi nggak cukup kalau segitu mah ya. Terus akhirnya dari kelurahan membantu mengajukan ke mana tuh Basnas gitu ya, ke Basnas. Dan yang tidak disangka, ternyata sebelahnya itu kan perumahan Taman Sari Bukit Bandung tuh, Kang Gos. RW11 yang pinggir jalan tuh rumah elit itu situ. Dulu tuh Gayus, tahu nggak Gayus? Kasus pajak itu tinggalnya di situ tuh. Di punya rumah di situ. Jadi bermain. Nah, RW-nya mungkin ikut sensitif juga mengadakan penggalangan dana sama warganya. Dan alhamdulillah dapat waktu itu 22.125. Jadi total saya dapat 42-an bangun rumah. Ya alhamdulillah akhirnya karena ini sepuh ya, jadi usia 68-an tahun, suami istri yang malah anaknya mah nggak anak kukut gitu ya, tapi nggak ini, ya akhirnya bahagialah alhamdulillah ya. Ini sejarah saya pertama kali ini. Tapi alhamdulillah gerak cepat tim dari PKS yang senantiasa menghadirkan kemanfaatan di tengah masyarakat. Malah ada lagi nih cerita yang sekarang jadi tim relawan saya, relawan yang bergerak gitu ya. Itu latar belakangnya preman. Ini yang sekarang jadi relawan saya. Ditatoan gitu kan. Nah pada waktu itu anaknya juga full tato itu anak. Nah anaknya punya anak usia 18 bulan. Ini ceritanya. Usia 18 bulan kena stunting. Dirawat di rumah sakit Ujung Berung. Orang tuanya terbuka KTP, ya nggak punya KTP, nggak punya kakak, coba bayangin. Sementara pengen akses UHC, ya supaya gratis. Syaratnya harus masuk di dalam kasih bayi ini. Nah akhirnya si bayi ini dimasukkan ke kakeknya. Kakeknya itu yang sekarang jadi relawan saya. Ya pendek kata, alhamdulillah dengan penuh perjuangan saya sampai nelpon ke Pak Camat, minta tolong bayi ini Pak Camat dimasukkan ke kakak sebelum zuhur bilangnya pagi-pagi, sebelum zuhur harus sudah masuk ke kakak. Saya bilang karena untuk memenuhi prasyarat
UHC tadi. Nah, ini perjuangan. Dan alhamdulillah Pak Camat juga gerak cepat, bisa lah. Alhamdulillah dengan bantuan Bu Susi langsung hubungan kepala dinas kesehatan akhirnya jadi dan sembuh lah. Sembuh dipesan sama Bu Susi sampai hadir situ ya. Ya akhirnya beliau diajak itu dulu timnya dari apa Demokrat dulu, yang sekarang dengan saya itu ya mungkin karena merasa utang budi mungkin ya, padahal kita kan cuma menolong ya, akhirnya dia gabung dengan PKS ya, gabung dengan sekarang. Tonton pagi-pagi ini tadi udah ke rumah mau masang bendera, maksudnya bendera ya. Itu cerita pengalaman-pengalaman di dalam mengurus ke-RW-an dan juga advokasi ya. Nah, itu. Nah, tapi yang paling penting kita adalah PKS itu kan punya visi ya, yaitu ingin menjadi partai pelopor ya, yang memperjuangkan cita-cita nasional bangsa Indonesia di dalam mewujudkan ya apa yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah hal yang sangat luar biasa ya. Nilainya itu luar biasa dan bisa berjangka panjang. Di situ ada penjabaran tentang Pancasila, di situ ada penjabaran Undang-Undang Dasar 45 yang butir-butirnya itu adalah ada ruh Islamnya. Ya, ruh Islamnya. Dari situlah siapa yang menyusun itu? Para ulama terdahulu ya. Para ulama terdahulu, sehingga ini salah satu PKS ingin memperjuangkan nilai-nilai itu, jangan sampai ada kelompok-kelompok yang kemudian ingin menghapus itu. Nah, di era sekarang ya, di rezim sekarang ini ada upaya ya, ada upaya-upaya mengindahkan dari apa yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan UUD 45, bahkan rumusan Pancasila. Nah, ini tanggung jawab kita, terutama generasi muda ke depan, sehingga kita harus bisa dan doa yang kuat supaya Allah memilih ya pemimpin kita, baik presiden maupun wakil-wakil rakyat itu adalah orang-orang yang mana yang peduli terhadap masa depan bangsa ya. Yang ukurannya tidak hanya ukuran materi ya, tetapi juga ukuran spiritual. Jadi dunia akhirat ini harus kita raih ya, dengan sebaiknya. Kalau kita semua orang muslim senantiasa berdoa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami di dunia ini hasanah. Ya, hasanah itu apa? Banyak sekali maknanya. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak sekedar kebaikan, tapi di situ juga mengandung keberkahan. Keberkahan itu apa? Kelimpahan kebaikan. Jadi kebaikan yang berlimpah-limpah, manfaat yang berlimpah-limpah, itu adalah keberkahan. Ya. Kemudian juga dibentuknya kemudian terjadinya sebuah tatanan masyarakat yang taat kepada Allah SWT. Nah, itu hasanah Rabbana. Oleh karenanya bahwa untuk mewujudkan fid dunya hasanah ini perlu kita perjuangkan, yaitu dengan bagaimana kita dibingkai dengan nilai agama, tetapi juga kita kemudian khairun nas wa anfa'um linnas. Apa khairun nas wa anfa'um linnas? Ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu dasar kita. Karena kita juga ngapain misalnya kita fokus cari uang. Ini kalau kita lihat caleg-caleg ngebarin mes-mes duit, ayo orang piknik. Tapi apakah itu yang kita cari? Kan enggak. Kita ngambil pelajaran saja Mang Ondet almarhum.
oleh Allah ditakdirkan dipanggil oleh Allah sana. Baru menjabat 3 tahun dari wali kota. Ya, banyak sekali ya yang bisa kita renungi, kita bisa ambil pelajaran tentang kehidupan ini. Kita banyak orang-orang yang kaya raya, bahkan kemudian kaya raya kemudian memperbanyak kaya raya lagi, pengennya 7 turunan begitu. Tapi apakah itu akan membawa kehidupan kita jadi bahagia? Kan tidak, ya kan? Ya, oleh karenanya kita yang paling bisa jadi saudara kita yang sekarang dibombardir oleh Israel, dia lebih bahagia, ya, lebih bahagia, matinya mati syahid, dan dia kembali pulang duluan, oleh Allah tempatkan di tempat yang berbahagia, yang menjadi cita-cita kita semua. Apakah dikira kita aja yang ternyuh, ya kan, karena jiwa manusiawi, tapi mereka itu alhamdulillah, yang bayinya, yang orang tuanya, yang membardir siapa? Laknatullah, Zionist Israel, yang musuh Allah jelas itu, para pejuang-pejuangnya. Jadi mereka bahagia, bahkan sangat bersyukur mereka karena ada lahan jihad di situ, dan kemudian meninggalnya juga meninggal syahid. Asal niatnya kita niat berjuang. Nah sama kita juga di dalam berjuang di PKS itu, kita jihad konstitusi, ya, memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kemanfaatan yang sudah dibangun oleh sendi-sendinya oleh para pendiri bangsa, ya, pada pendiri bangsa yang tertera dalam pembukaan. Oleh karenanya inilah PKS akan hadir di dalam rangka untuk satu, membela rakyat, ya. Yang kedua, menata Ibu Pertiwi. Nah, Ibu Pertiwi itu kan tatanan pemerintah, pengelolaan pemerintah. Kalau dalam Islam itu namanya islahul hukumah, perbaikan pemerintahan. Jangan sampai ada pemerintahan yang korup, ya. Jangan sampai ada pemerintahan nilainya cuma materi, ya, materi-materi. Kalau itulah yang terjadi sekarang. Kemudian yang ketiga, PKS hadir juga untuk membangun peradaban, ya, menciptakan peradaban mulia, mengembalikan peradaban mulia. Saya sering sampaikan di beberapa, ya, seandainya di dunia ini ada 5 negara seperti Turki, ya, 5 negara seperti Turki, maka adik kuasa, sekutu-sekutu yang ada itu hilang semua itu. Maka peradaban Islam akan muncul kembali, ya. Apakah dengan peradaban Islam itu menggambar situasi yang menakutkan? Jelas tidak. Justru dengan peradaban Islam itu semua terayomi, ya, menciptakan kedamaian, menciptakan kerukunan, menciptakan keadilan, ya. Nah itu yang menjadi cita-cita kita semua, ya. Dan ukurannya bukan sekedar materi sekarang. Kita dibawa kepada materialisme, sampai-sampai mau dibawa kepada sekularisme, ya, oleh mereka yang pengambil keputusan. Nah, insya Allah kalau presidennya amin, nah kan, amin, 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 ya, ya, alhamdulillah. Nah itu, ya, itu insya Allah. Saya dengerin waktu memberikan sambutan waktu di Istimewa Ulama, ya, Pak Anies Baswedan, kita ingin kembalikan hubungan antara ulama dan umara. Nah, kalau sekarang kan tidak ada, MUI seolah jadi musuh pemerintah sekarang, karena ditinggalkan. Malah yang ada ya banyak yang nyeleneh-nyeleneh, gitu ya, banyak yang nyeleneh-nyeleneh, ya. Nah itu sebenarnya, nah itu perjuangan kita semua, ya, alhamdulillah. Jadi apa yang harus kita menjadi, misalnya kita menjadi saksi, ya kita bismillah, ya, nanti di setiap TPS pastikan di TPS itu harus tuntas, ya. Tuntas itu apa? Nanti biasanya kan ada KPPS gitu, ya. Nah, terus ada masalah di TPS-nya. Nanti ada oknum, nanti aja lah diselesaikan di kelurahan, gitu, ya. Nah kita jangan mau,
tuntaskan sekarang. Jadi kalau ada masalah entah itu kecocokan angka gitu ya, misalnya, oh itu kok beda sama ini, bedanya cuma satu nih, atau nanti aja lah kelurahan, jangan mau. Tuntaskan walau satu harus dibuka, kotak suaranya buka gitu ya, cocokin gitu. Walaupun hanya tinggal satu suara. Karena ini jadi pengalaman-pengalaman dulu, ini jadi alat mereka untuk memanipulasi data ya. Makanya setiap saksi-saksi yang dari PKS harus menuntaskan di TPS sehingga TPS itu nggak ada masalah. Jadi kalau ada masalah tentang mungkin kecocokan angka, ya diselesaikan di situ. Walaupun sampai jam berapa begitu, tapi kayaknya sih enggak sampai, tapi selesaikan di situ. Ya, jangan sampai nanti ada karena ini udah biar nanti diselesaikan di tingkat kelurahan. Kan di kelurahan selesaikan lagi nanti di tingkat kecamatan, akhirnya itulah mereka ya yang senantiasa ingin berbuat curang, ya. Mungkin manipulasi angka dan sebagainya. Kan banyak sekali yang 50 jadi 500 kan gitu ya. Yang 5 jadi 50 gitu. Nah kalau kita nggak boleh, kita berjuang dan justru harus mengawal kebenaran, karena nanti juga banyak KPPS atau mereka ya saudara mencoba mempengaruhi kemudian angkanya jadi berubah kan gitu. Nah kita lebih baik tuntaskan di TPS, dan itu pesan dari presiden partai kita Ustadz Ahmad Saiku. Jadi setiap saksi hendaknya menuntaskan di TPS sampai tidak ada masalah gitu. Sampai oke semuanya ya. Apalagi katanya nanti kan pakai PDF ya, nggak pakai kertas itu ya, nanti lebih pakai digital. Nah, jadi kalau udah ditanda tangan semua itu nanti dikirim ke saksi-saksi dengan file PDF. Itu nanti itunya ya. Nah saya kira itu yang perlu kita pegang. Insya Allah tularkan ya, PKS ini hadir ya, dan PKS bukan seperti partai yang lain ya. Saya sering di beberapa ibu-ibu, saya ada kekhawatiran gitu ya, ada kekhawatiran. Jadi lamun politik ya, menjelang pemilu, politik mah kudu piknik ya. Politik mah kudu mere duit ya kan, politik mah kudu beli seragam ya kan gitu ya. Nah saya balik tanya, apakah piknik ya, beli seragam, terus ngasih uang tuh hanya karena menjelang pemilu? Kan bisa saja di luar pemilu ya. Nah inilah kemudian jadi politik transaksi, sehingga wajar kalau ada caleg-caleg yang akhirnya jadi anggota dewan lupa. Karena apa? Mindsetnya yang jadi anggota dewan, saya udah ngasih, kenapa harus perlu balik lagi kan gitu. Nanti aja 5 tahun yang akan datang ada lagi bagi-bagi deh, ngajak piknik deh kan. Nah akhirnya bayangan masyarakat apa? Oh politik mah kieu cenah, ya kan? Padahal tidak merasakan tugas sebagai wakil rakyat itu apa sih? Apa hanya sekedar merek tadi ngasih seragam terus akhirnya kayak foya-foya, kan nggak gitu. Tapi kudu kerjasama sama pemerintah menghadirkan program-program yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Dari ekonominya, kumaha supaya masyarakat tidak terjerat dari bank keliling, bank emo, kan aya nama gitunya. Nah itu bukan tanggung jawab masyarakat pribadi, itu juga tanggung jawab dari wakil rakyat dan pemerintah. Lihat ada orang tua yang anaknya tertahan ijazahnya gara-gara orang tuanya menunggak. Apakah itu semata-mata tanggung jawab orang tua? Tidak, karena itu tanggung jawab wakil rakyat dan pemerintah juga. Tanggung jawab wakil rakyat dan pemerintah adalah memastikan generasi muda itu terus, karena ini menjadi estafet regenerasi untuk kepemimpinan ke depan. Nah kalau ijazahnya ditahan, bagaimana menjadi pemimpin kan gitu. Nah itulah
sesungguhnya wakil rakyat, bukan wakil rakyat itu bukan apa bagi-bagi duit terus soal udah, karena ada kasus ya nyata gitu, malah pendukungnya dulu yang pemilu datang ke kantornya, kantor dewan, nemui si dewan ini, apa minta bantuan, kata dewannya akan udah saya kasih waktu kampanye, kenapa harus minta lagi. Nah inilah fenomena ini harus dihapus. Nah kita harus berjuang, ya, berjuang memberikan apa itu pemahaman kepada masyarakat. Dan itu banyak tuh RW-RW juga gitu. Wah kayak nomornya gede masuk lah. Mana pan banyak tuh nanti caleg-caleg datang ke ketua RW gitu ya. Ya kecuali saya gitu. Mereka caleg yang lain nggak berani datang ke saya. Saya ketua RW merangkap caleg gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu mereka sampai karena pragmatis, saya lah no masian no ageng pangagengna ya kok kurang ditampi kan gitu. Nah, itu teh rapat jeung RT teh. Jadi gimana RT ini RW tetangga ya gitu aja Pak RW. Nanti caleg mana aja yang ngasih besar baru diterima kan gitu. Nah, jadi penyesatan ini tugas-tugas adik-adik semua ya memberikan. Nah kalau kayak gini jadinya Indonesia mau seperti apa, kan sekarang jadi stagnan, apalagi di pusat. Apa yang jadi korban? Saudara kita yang di Rempang, saudara kita yang di Wadas kena proyek-proyek pembangunan pemerintah, padahal itu nempeng saja atas nama pemerintah, yang sebenarnya adalah anggota-anggota Dewan Pusat yang merasa hutang dengan pengusaha, akhirnya dibayarnya dengan lahan itu, walau harus mengusir warga setempat. Nah itulah terjadi di Indonesia ini. Makanya harus kita mampu menciptakan pemimpin-pemimpin yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya kira itu ya dari saya. Ya. Jadi maka jadi tularkanlah ke keluarga, kasih pemahaman. Kasihan kadang-kadang saya suka nangis ngelihat ibu-ibu itu karena pemahamannya ya seperti itu tadi. Ya akhirnya saya bahasanya, ibu badai ayeuna naon atau badai masa depan, ya kan gitu. Terang tuh maksudnya naon teh. Sekarang enaknya atau nanti ke depannya. Ya. Kan rata-rata sebagian besar ya nama ayeuna naon. Ya, insan pengennya kan gitu. Tapi tidak pernah memikirkan masa depan kan gitu. Nah, wakil rakyatnya jadi atau ya wakil rakyatnya cara mikiran warga kan enggak sehingga kumpulkan lagi bagi-bagi di 50.000 30 ya ada itu daerah ada yang 35.000 bela juga gitu. Nah coba bayangkan dari sekalian 50.000 kayak 5 tahun deh datang gitu. Nah jadi seperti itu saya pesan kepada ya adik-adik semuanya untuk diberikan pemahaman kepada masyarakat ya masyarakat, dan kita harus menyajikan solusi. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Sekali lagi yang saksi tadi ya, kalau ada masalah di TPS nanti dituntaskan di TPS sampai tidak ada masalah. Jangan sampai naik banding ke kelurahan, ke kecamatan ya. Itu ya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang mungkin kita ambil ya. Yang pertama ya dengan kita lebih dekat dengan anggota dewan misalkan ya. Ataupun ada kader gitunya, itu lebih mudahkan ketika tadi ada advokasi tentang kesehatan misalnya, yang mungkin bisa jadi ketika ada program BHC ya, BHC yang ketika berobat ya masa keberatan ya, yang mungkin punya uang gitu yang berobat, misalnya lebih baik tadi lah gitunya mengenal dengan PKS inilah gitunya kan mungkin belum mengenal. Nah coba kontak ya kadernya gitunya ketika ada calonnya
kontak ya, mudah-mudahan tadi bisa lebih mudah diadvokasi. Nah itu juga mungkin salah satu kebaikan yang kita dapatkan ketika kita punya anggota dewan gitu ya. Jadi ya udah kita, jadi kalau misalkan kita bukan siapa mungkin terbatas, kita hanya sebatas ngasih upload lah. Nah gitu ya. Tapi dengan anggota dewan kita bisa lebih luas dan bisa sampai kita menggratiskan misalnya untuk berobat gitu ya. Nah, lebih banyak lagi. Mungkin sementara ini Pak ya sebagai tadi Pak RW gitu ya, keterbatasannya pun yang sebatas RW, tapi mudah-mudahan dengan selamat ini bisa hidup nanti di Amin. 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 Sehingga kebaikannya akan bisa meluas gitu ya. Ide-ide yang mungkin satu di RW ya, coba nanti mungkin dipakai gitu ya. Juga bisa jadi ditiru oleh RW lain lah gitu, nantinya. Tadi memudahkan kita tadi advokasi. Kemudian juga sarana jihad kita ya, gitu. Mungkin di Palestina itu mereka membawa senjata. Nah, kita menjadinya ini ya dengan pemilu lah. Jihad itu perangnya itu pemilu gitu. Jadi masa-masa perang nih katanya. Masa-masa perang yang ini akan nasib kita itu seperti apa nih, tentukan nanti ya pemilu nanti. Nanti siapa yang terpilihnya, kemudian nanti siapa yang duduk di anggota dewannya, ini yang akan masa depan itu di situ. Bukan yang sebatas yang ini karena ngasih 5.000 12 ini, gitu enggak. Nah, ternyata ketika hari ini mungkin kita nikmat 50.000 ini atau 100.000, tapi kita menanggung 5 tahun ke depan gitu ya. Ada program apa gitu. Jadi mudah-mudahan dengan bersama PKS ini jadi lebih dekat katanya. Nah itu ya dari nama yang tadi ya 8 nama belum mati nih ya, 8 nama tadi ya, silakan kecenderungan ke siapa nanti saya akan dikumpulkan berdasarkan sukanya ke siapa. Nah nanti mudah bisa jadi rutin nih gitu. Siapa tahu mungkin di sini ada yang terjaring tentunya ke Pak Slamet misalnya. Nanti Slamet nih orang yang mungkin bisa Pak Slamet hari ayah gitu ya, jaga mungkin ada pertemuan rutin atau apa gitu. Boleh mau jadi tim ranger saya boleh. Tim ranger. Ya jadi silakan. Sambil kita nunggu satu lagi ya Bu Salmiah lagi di jalan gitu ya. Atau ada yang mau disampaikan, diskusikan atau tanyakan nih? Mana? Stop. Ada yang mau tanyakan? Kak Rabi nanya apa? Stop, nanya apa? Ada gambaran atau masih blank gitu ya? Nanti ketika mengirim, jadi jangan sampai kita bingung ketika pas menerima surat. Padahal ya tadi dengan adanya mungkin perkenalan ini, sehingga orang-orang yang kita pilih ini ya orang-orang yang kita kenal. Nah, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya tuh ada tanyakan. Mangga. Orang-orang yang bisa sampai itu program-program yang dari pemerintah lewat para anggota dewan ya, sehingga turun bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga ketika semakin banyak itu dewan yang memang amanah gitu ya, hal itu akan dirasakan lebih banyak lagi gitu ya, lebih masif lagi. Yang ditanyakan tadi ini Bapak sebagai caleg ya, untuk dapil 3 ya, sekarang di atas kami, Aksamani, Mandala Jati, Cibiru dan Cibiru. Mungkin untuk pemilu sendiri, untuk sosialisasikan waktunya itu memang sangat singkat gitu ya. Gak akan cukup waktu ya ketika memang mau optimal gitu ya. Nah yang ini saya tanyakan, untuk sosialisasi sendiri dari tim ya, dari Bapak Ibu Slamet gitu ya, apa gitu bentuknya gitu seperti itu. Ya alhamdulillah dalam proses sosialisasi sebenarnya banyak hal ya, walaupun bagaimana gitu ya, tetap biaya dibutuhkan.
Artinya kalau kita komunikasi dengan tokoh, gitu ya, ada yang donasi Quran ya, Quran sama sarung PKS saya bawain ke tokoh, gitu ya. Nah, memang selain di struktur, tim ses di struktur, ya, kita juga punya relawan. Ya. Nah, relawan itu adalah orang-orang yang tidak terlibat di struktur masyarakat lah gitu. Seperti tadi yang saya sampaikan, beliau namanya Bapak Kurnia ya. Pak Kurnia itu dulu-dulunya tukang ojek, anaknya kayak belangot taruh. Tapi pernah kita advokasi cucunya ya, cucunya yang 18 bulan tuh stunting dan alhamdulillah beres. Nah sekarang dia membahasain mau toh-tohan lah gitu, memperjuangkan saya. Ternyata hubungannya banyak sekali. Sampai karena dia nggak punya motor, saya kasih pinjam motor, dia bergerak tiap hari ya, tiap hari ke saudara-saudaranya sampai ke Cibiru ya, sampai Cibiru. Itu berapa titik dan dia paling banyak. Memang itu salah satu tekad dia untuk membela bagaimana mencari dukungan sebanyak mungkin ke saya. Nah, relawannya ada banyak ya, ada beberapa orang, kita titik-titik simpulnya, dan memang kalau saya sendiri di daerah Antapani itu minim ya, di daerah Antapani itu minim. Adanya di daerah sendiri terus ke sana Ujung Berung sama Cibiru, nah, terutama Mandal Jati juga insya Allah. Nah, upaya-upaya ini saya terus memang harus lincah ya, harus lincah. Kita tidak mengandalkan banyak dana, gitu ya. Karena dananya juga terbatas. Kalau kita bikin planning, ya mau nggak mau itu dana biaya, bukan biaya baginya, tapi biaya operasional. Seperti misalnya saya juga buat sembako murah ya. Program sembako murah itu di daerah Manajati itu udah berapa RW, satu beras 1,5 kilo yang seharga sekilo normal itu 14.000, jadi 21.000, kita jual 15.000. Nah, kenapa ini kita jual, tidak kita bagikan? Pertama ya supaya ada pengorbanan juga lah ke masyarakat ya, tidak ogok masih bagi gitu. Tapi sisi yang lain memang besi kena delik ya, besi kena delik kan nggak boleh bagi-bagi sembako ya. Jadi kalau jual murah gitu masih boleh jual murah. Itu juga. Terus yang kedua, saya lagi bikin semacam cenderamata juga. Itu kita pakai juga cenderamata yang botol yang 300 ml isinya minyak goreng. Minyak goreng kita pack dengan brosur dan kartu nama, stiker. Nanti yang tim ranger yang bergerak door to door sambil ngasih. Makanya saya tawarkan jadi tim ranger, mangga. Insya Allah iming-imingnya kalau insya Allah saya jadi ya bakal panen. Amin. Gitu. Ya. Kalau sekarang karena belum jadi susah bayarnya dari mana gitu ya. Tapi insya Allah kalau jadi, Allah mengizinkan jadi begitu ya, itu saya kasih tantangan pertama, ranger terbaik sampai 3 orang tuh ya sepeda motor dan umroh lah begitu ya. Nah itu yang terbaik gitu ya. Terus suaranya juga dihitung. Jadi setelah jadi, karena jerih payah kita hitung dari satu suara Rp7.000 gitu. Nah itu, tapi ada syaratnya. Syaratnya saya harus jadi. Gitu. Kalau nggak jadi ya nggak bisa bayar ya. Jadi nggak gitu. Jadi harus jadi dulu, baru setelah kemudian terima dana begitu, baru kita bayarkan. Tapi itu hanya rangsangan. Yang lebih penting lagi tadi masa depan ya. Masa depan kita ada nanti pelatihan entrepreneur, pelatihan. Kebetulan saya juga wirausaha sekarang kan. Jadi pelatihan entrepreneur, pelatihan kewirausahaan sama bisnis juga ada.
sama ya keterampilan-keterampilan lain lah gitu. Kemudian juga kesehatan, nanti sama-sama dengan anggota dewan lain memperjuangkan agar pemerintah menyediakan dana jaminan kesehatan buat warga Kota Bandung, terutama yang nggak ikut BPJS ya, atau BPJS nunggak, termasuk saya BPJS nunggak ya. Masa BPJS harus satu keluarga bayar saya, ya kan? Kalau satu keluarga ya. Nah itu kita perjuangkan. Tapi alhamdulillah dengan warga Kota Bandung itu harus banyak bersyukur nih. Pertama, nggak ikut BPJS kesehatan dijamin, nggak ikut BPJS jaminan kesehatan ada, yaitu UHC tadi. Cuma syaratnya mau dirawat di kelas 3 kan gitu. Syaratnya apa supaya dapat UHC? KTP Kota Bandung dan KK, udah. Perlu SKTM enggak, dan itu mau buat siapa saja. Nubeng haroge tenan harus pakai UHC. Tapi asal mau di kelas 3 gitu ya, di kelas 3. Nah itu UHC ya, kesehatan. Justru wali kota almarhum ini berani ngambil keputusan ini karena mungkin di Indonesia baru satu-satunya kota ya, sekelas kota. Dan DKI waktu Pak Anies jadi gubernur, itu warganya dijamin kesehatan. Ya ternyata bisa ya, kalau ada kemauan politik secara kepemimpinan itu bisa itu ya. Dan aturannya memang begitu, pendidikan itu harusnya gratis. Dilihat di luar negeri semua, pendidikan gratis. Di Jerman, di Saudi, gratis. Cuma kita aja yang gratis, tapi tetap aja ada biaya-biaya yang lainnya. Nah, salah satunya saya mengusahakan tadi memperjuangkan agar pemerintah menyediakan dana ya untuk bantuan seragam sekolah dan alat-alat sekolah ya dari PAUD, SD, SMP bagi keluarga yang tidak mampu. Karena saya lihat juga sekolah gratis, tapi masih bingung keluarganya, kudu beli seragam gitu. Duit nanti mana? Tapi aneh juga ya Bu ya, adik-adik semua. Di fenomena sekarang, ya, saya lihat, kalau diajak piknik semangat tuh, ibu-ibu tuh. Padahal lagi susah, mau beli BACK bingung, tapi kerja ajak piknik mau ngebelaan nginjem malah duit nanti. Itu kejadian real sekarang itu seperti itu. Ya, ngebelaan kan pasti sedikit banyaknya keluar uang ya ketika piknik. Ngebelaan itu nginjem bola gitu. Padahal tersusah beli BSK bingung. Nah itu sekarang. Nah khawatir ini teh jadi fenomena yang kurang bagus ya. Harus kita luruskan. Ya saya kira itu. Jadi relawan saya, ada relawan satu lagi kebetulan. Beliau Ketua Bakorsi Kota Bandung, Pak Ujang Sahla, Badan Koordinasi Saksi untuk Anies. Nah itu untuk Dapil 3 timnya mengarahkan ke saya, gitu ya, itunya. Terus juga di Lembaga Lansia, Lembaga Lansia siap dukung yang Dapil 3 itu nanti akan dukung saya, ya gitu ya. Dan banyak hal itu. Ya saya kira memang kalau mau jadi anggota dewan paling tidak adik-adik ya investasi dari sekarang, investasi sosial ya, bukan investasi uang ya, investasi sosial, berkarya di masyarakat, berbuat banyak di masyarakat, dikenal ya, rekam jejaknya bagus ya, hadir sebagai solusi dalam kehidupan masyarakat, itu akan dicatat oleh masyarakat. Tapi ya niat kita bukan semata-mata ingin jadi anggota dewan gitu ya, karena itu perintah agama juga, jadi harus kita lakukan. Nah saya juga ditunjuk jadi anggota dewan itu juga kepikiran saya jadi ketua RW ingin jadi anggota itu. Di PKS mah tiba-tiba disuruh dari Sarabdi teh ada yang lebih muda tuh, saya mah udah usia juga udah lansia. Udah Pak Samad maju aja,
kata gitu. Ya udah samina wa ta'na akhirnya ya itu sampai ya tadi bahasa ulama makin tua makin jadi ya ya gitulah ya. Jadi perjalanan itu seperti itu, kita jalani aja, kita nikmati. Saya pakai rumus itu, ada ya, rumusnya Agim lah, H2N. Tahu H2N? H2N teh hadapi, apapun hadapi, hayati, tetap pelajar, kemudian dinikmati, nikmati. Ya, udah, nggak ada ini. Jadi ikhlas tadi ya. Jadi, ya, apa? Ikhlas dan ridho. Iya, insya Allah ya. Insya Allah. Satu lagi mungkin ya, tadi kan untuk memilih itu kan dia hanya ibu-ibu ya, Ya. tapi ada juga bapak-bapak gitu. Memang ibu-ibu mah banyak tersentuh ya dan Iya, dia aktif mereka. betul. Untuk bapak-bapak sendiri gitu kan, memang ada sih ya peluang-peluang di sana gitu ya. Untuk bapak sendiri dari tim gitu, Ya. untuk tadi konsultasinya seperti apa? Sosialisasinya. Ya memang kebetulan teman-teman lihat saya yang di luar terutama. Justru tim saya tuh dulunya tim ses caleg lain dulu. 2019 tuh tim sesnya Awangga ya, dulu tim ses inti itu. Tim sesnya Pak Entang Suryaman ya. Itu dulu tim itu. Tapi sekarang ke saya, padahal saya nggak punya uang. Ya dia bilang Nurani yang ngobrol. Saya kalau ngobrol termasuk Pak Uja saya ketua Bakorsi. Aneh apa sampai bilang gitu. Saya dengan Pak Salma tuh aneh lihat. Padahal saya nggak ngomong apa-apa. Ya Nurani. Nah, artinya bahwa kebetulan koordinator relawannya sekretaris RW saya. RW saya ketua RW, dia sekretarisnya ketua koordinator relawan juga. Nah itu seringkali memang ya saat ini menilai ya rekam jejak ya. Rekam jejak. Jadi saya ketua RW tidak fokus hanya jadi ketua RW. Saya ya alhamdulillah dengan bergabung di PKS itu ruang kerja bisa lebih luas sampai ke kecamatan ya. Jadi memberikan solusi-solusi. Nah, apalagi waktu pandemi itu saya sering menghadirkan Ibu Susi, kalau nggak Kang Andri gitu ya, terus seperti itu. Ya, alhamdulillah. Ya PKS mah dibangun seperti itu. Jadi kepedulian ya, kepedulian tadi khairun nas wa anfa'uhum linnas selalu ditekankan oleh para ulama-ulama. Jadi dua, modal kita sebagai kader PKS, anggota PKS ataupun caleg PKS. Satu, kuatu silatubillah, memperkuat hubungan kita kepada Allah SWT. Lewat apa? Ya amal-amal ibadah, ya, ubudiyah kita, sholat kita, tilawah kita, kemudian munajat kita, bahkan di 2/3 malam ya itu bisa menangis gitu ya. Nah itu kuatu silatubillah. Yang kedua, khairun nas wa anfa'uhum linnas, sebarkan manfaat itu kepada masyarakat. Nah ini prinsip yang dilakukan oleh orang-orang PKS ya, ada anggota-anggota dewan PKS. Oleh karenanya memang beliau-beliau di anggota dewan jadi senantiasa hadir ya. Yang penting kalau nggak ada waktu yang bergesekan, dan insya Allah saya sering mengalami itu, senantiasa hadir dimanapun diundang, yang penting tidak bentrok dengan acara lain, beliau senantiasa hadir. Ya gitu ya.